Halo teman-teman semua, jumpa lagi di 1 Million Journey Tour de ASEAN. Pada episode sebelumnya, kami puas sekali bisa berkeliling di Pulau Pinang. Hari ini, kami akan melanjutkan perjalanan kembali menuju penginapan untuk beristirahat. Melanjutkan dari perjalanan episode sebelumnya, setelah kami melihat pemandangan sawah di Paddy Field, kami lanjut untuk makan siang di Mall Queens Bay, tepatnya di Madame Quans. Sekarang kita di Madame Quans ya. Ini nasi lemak yang jadi rekomendasi turisme Malaysia. Ada logonya gitu. Enak, Pak? Enak. Approve ini, Approve. Nasi lemak yang pernah lu makan ini paling enak bukan? Kayaknya ini sih salah satunya nih. Ini paling enak ya? Setelah burung hantu ya. Burung hantu juga apa? enak. Ada nasi lemak burung hantu. Oh, yang kemarin antri-antrian itu. Nih kalau dilihat ya, ini kayak ada rujak ya. Terus ini ada rujak lagi tapi teri. Sama ini ayamnya ayam kari namanya. Nah, kayak ayam rendang sih ya. Oh, coba ya. Karinya pas. Tapi nasi lemaknya tuh nggak ada bumbu merahnya. Bumbu merahnya loh. Merah ya, sambalnya itu ya. Kayaknya ini sih semi merah ya, warnanya agak oranye. Nyonya style. Enak. Tapi nggak ada bumbu nasi rendang yang biasanya itu loh, itu yang membuat jadi sedikit berbeda. Sama ini kalau kalian ke KLCC, di lantai paling atas tuh tempat makan ada dua yang antri. Yang pertama Oriental Kopi, yang kedua ini. Oriental Kopi juga enak sekali ya. Ini juga enak, tapi rasanya enak yang berbeda. Ini enak-enak asem, seger. Yang sana tuh nasi lemaknya nasi lemak ya. Ya itu enak. Goreng ya. Ini mantep. Jadi ternyata ada suatu keajaiban dari Bapak Andi ya. Dia naruh kartu apa? Visa di sini. Kan di sini harusnya ya. Tadi ada touch and go. Nah, touch and go dia taruh sini. Terus kita nyari hilang kemana-mana, ternyata dia menyelip masuk ke dalam sini. Gimana cara lepasnya? Tuh nyangkut tuh. Nyangkut dong. Allahu Akbar. Wih, ada beginian dong. Lengkap juga kita ya. Tapi ya, seumur umur paling ribet adalah ketika dulu adek gue waktu masih kecil masukin kartu tol ke dah patah dikit lah ya ke sini nih. Terus gue di tol buka door trim. Om mau nanya om, ini sun visor itu si Andi tadi tuh naruh kartu di sini, kartunya masuk ke dalam. Cara bongkarnya gimana ya? Ini bisa sun visor om. Ini bisa ditarik langsung nggak, jrok gitu? Ini dicopot dulu nih. Sun mobil apa? Cherry Tigo om. Bisa. Woi, nggak jadi. Udah bisa. Gimana? Tuh. Alhamdulillah. Tuh. Untung belum diblokir. Untung belum diblokir. Mana tadi frame-nya? Di sini. Aduh, ada-ada aja. Yang ini patah lagi. Tadi dipaksa dikit emang nggak pakai. Makanya harus pakai ginian ya. Mana tadi? Ya harus pakai gituan lah biar nggak patah. C. Ya yang ininya patah dikit ya udahlah ya. Yeay, ini juga tinggal pasang klipnya ya. Tadi udah mau kita buka ini ada itu tuh. Ada obeng kembang 2 biji ya. Udah nyiapin mesin HL padahal toolkitnya. Alhamdulillah tiba-tiba bisa. Yes.
Jadi ini ada sedikit update ya. Ternyata kalau kita mau masuk border Thailand, kita tidak boleh bawa tangki cadangan Yang ada isinya. yang ada isinya. Jadi ini mau kita habiskan dulu. Tapi tadi berapa bensin kita, Pal? Setengah lah. Setengah. Cukup nggak tuh 30 liter? Cukup. Enggak, maksudnya cukup penuhan nggak? Iya. Buat mobil sebelahnya, Pak. Kan ada dua. Jadi pokoknya kita habisin dulu. Dan kata teman-teman dari Malaysia, kalau kita mau nyebrang border, isi full tank aja. Karena 97 pun di Thailand harganya lebih mahal dibandingkan dengan 97 di sini. Walaupun tidak disubsidiasi sama negeri, sama negara. By the way, ini tim videographer itu di mobil seberang. Karena kita mau ngambil stock shoot jalan-jalan di jembatan, tapi yang satu lagi, Pal. Jembatan 2 namanya. Jembatan 2 itu jembatan yang lebih panjang. Iya, betul. Dan ada dannya lagi nih. Apa tuh? Nah, nanti pas udah sampai sana, mereka ngikut, mereka back lagi, kita langsung jalan. Oh. Kita sewa rumah, kan gawaran apartemen terus kan? Ya, betul. Kali ini kita sewa rumah. Sewa rumah di pinggir sungai kayaknya, Pak. Seriusan lu? Kalau meluap gimana? Enggak. Itu pinggir sawah sama kebun mangga aromanis, Pak. Ya itu mah rumah gua juga dekat sama sawah mah. By the way, di Thailand itu tuh nggak ada pemotor namanya Daeng. Itu katanya mau ke Tanah Suci naik motor. Oh. Hari ini dia baru berhasil lewat ke Thailand. Setelah berapa hari, Pak? 12 hari ketahan. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ngeri Iya, banget. makanya semoga Ngeri besok banget, kita ngeri lancar ya, karena kemarin Amin. udah diurus dari kapan tahu. Jadi Ya. gua sebagai ucapan terima kasih karena sudah disurvei oleh beliau. Disurvei. Gak disurvei sih, gak sengaja gitu kan, kita jadi dapat informasi tambahan karena ternyata sekitar 2 minggu lalu peraturan Thailand tuh berubah Ya, untuk betul border. sekali. Nah, ada bukan juga, Pal. Border di Kamboja itu katanya 2 ditutup dan kemarin lagi ada berantem sampai ada 1 tentara meninggal. Ya Allah. Itu kejadiannya baru beberapa hari yang lalu. Border Thailand ke Belum sampai Kamboja. seminggu. Iya. Tentara Kamboja ada yang meninggal. Jadi kita akan mencoba apakah bisa lewat atau enggak. Tapi kalau nggak bisa kita lewat Laos nanti. Oke, ke Laos berarti ya. Habis itu ke Kamboja lagi. Oh. Oh, itu jembatannya nih, yang jembatan 2. Kelihatan, Nah, pertanyaannya di sini kayaknya nggak ada pom bensin, Val. Kita mau ngisi di mana ini? Pakein aja, pakai visa, Pak. Visa emang bisa? Touch and go-nya. Bukan pakai visa, maksudnya bayar tolnya pakai visa. Oh bisa. Kemarin kan ada juga. Siapa? Bayar tol kan bisa pakai visa. Yakin lu? Iya. Wih, ini dia jembatan 2-nya, Pal. Wuh, panjang. Kerenan Keren yang juga, sama, tapi Ah. ini lebih panjang. Lebih Pal. panjang. Jembatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah atau juga yang dikenal sebagai jembatan kedua Pulau Pinang adalah jembatan tol 2 jalur di Penang, Malaysia. Jembatan ini menghubungkan Bandar Casia di seberang Perai di daratan Semenanjung Malaysia dengan Batu Maung di Pulau Pinang. Pembangunan jembatan ini dimulai pada tahun 2008 dan resmi dibuka pada tanggal 1 Maret 2014. Ini merupakan jembatan kedua yang menghubungkan pulau tersebut dengan daratan setelah jembatan pertama Pulau Pinang. Panjang total jembatan ini adalah 24 km dengan 16,9 km ada di atas air. Menjadikannya jembatan terpanjang di Malaysia dan terpanjang kedua di Asia Tenggara setelah jembatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin sepanjang 30 km di Brunei Darussalam. Wah. Coba kalau untuk pemandangan kotanya itu lebih keren yang sebelah sana. Ya, mana bener-bener laut lepas no. Iya. Cakep ya? Keren banget, Pak. Banget. Oh, dia belok gitu pada depan jembatannya, Pak. Iya. Ini kayak jembatan yang di Brunei kemarin sih ya. Iya benar, mana. Tapi hebat loh, dia maksudnya udah ada jembatan satu, dia bikin 2 jembatan sekaligus. Iya. Keren. Ini kalau misalkan tidak berkabut ya, ini kan agak berkabut ya. Ini Oh, pasti lagi- lebih keren lagi. Lagi cerah banget ya. Ini rada mendung juga sama mau malam, Pak. Udah. Kayaknya melambat dikit, Pal, biar di belakang bisa nyusul. Oke. Ini kayaknya jauh lebih panjang ya, karena Ya, ini setengahnya aja belum loh. belum. Dan di sana tuh udah kelihatan tuh ujung jembatannya dari situ tuh, yang jembatan baru. Jembatan lama tuh ujungnya masih di sebelah sana, Pak. Duh, Pal, pengen beli motor, Pal.
Bener Pak, asli beli motor dia titip body boleh kali Pak. Jadi kesini naik pesawat kita motoran sampai Thailand Pak. Ini. Aduh, cakep banget kan tuh. Pol-polan sih punya motor di sini Pak. Wah, enak banget. Kacau. Tuh, lihat tuh. Kenceng banget itu. Kenceng dia. Banget itu. Kenceng dia. Itu kalau jatuh cebur loh. Kenceng banget itu. Aduh. Maksimal 80 ya Maksimal tulisannya, 80. tapi rata-rata orang Pada lari di atas ini cepet. 100 nih kayaknya, 100 Oh. lebih nih. Ih, keren banget ya. Seneng gitu loh. Seneng, Lihat seneng. pemandangan dan sambungan jembatannya nih. Coba rasakan. Iya. Gak ada rasanya, gak ada rasanya. Gak ada Gitu rasanya. doang. Aduh. Jauh lebih panjang Iya. daripada yang kemarin loh jembatan 1 itu. Berapa kilo nih ya? Tadi aja Plang setelah kita tengah-tengah keluar Butterworth itu 22 kilo Pak. 22 kilo. Iya keluar gue nggak tahu ntar di VO aja di VO biasa. Oh, ya udah, oke. Jembatan 2 tuh berapa? Wah, keren banget ya. Keren. Gue tadi ngantuk jadi melek tau gak? Ngeliatnya ya langsung ya. Iya. View-nya gitu loh. Rasanya ingin berkomentar gitu loh. Keren. Orang-orang yang suka traveler itu dia suka dengan sesuatu yang memanjakan mata. Betul. Jadi walaupun nggak ngapa-ngapain, cuma duduk doang, melihat pemandangan itu udah menyenangkan gitu loh. Senang Bisa berjam-jam dia di situ. Iya. Wah. Itulah. Makanya gue seneng traveling tuh salah satunya karena memanjakan mata. Tapi gue tipikal yang lebih seneng yang alam sih dibanding yang kota ya. Iya. Kalau perkotaan kadang apa? Preferensi sih. Ya, iya sih gue juga sih. Kalau Ferry itu dia senengnya yang kota. Oh gitu Pak, explore kota gitu ya. Makanya kalau nanti ke Cina mesti ngajak dia tuh. Oh. Asik. Dia tahu jalan. Sungguh pengalaman yang menakjubkan bisa melewati jembatan ini. Apalagi ini jembatan kedua terpanjang setelah kami juga pernah melewati jembatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin yang ada di Brunei. Wah, kira keluar juga. Oh, Wih, lama sepanjang banget itu ya Pak. Sepanjang itu di jembatan Jauh loh. banget ya. Jembatan loh bener. Gile loh. Pol. Jauh banget. Pol, jauh banget Pol. Tapi emang lebih jauh yang di Brunei. Brunei iya. Tapi ini jauh banget loh. Dan di Brunei itu masih ada jembatan yang di atas daratan gitu loh. Ya, di Ini situnya. benar-benar full jembatan loh. Di atas Oh, di laut. Vivo City nih. Hah? Vivo City bukannya di itu Pak? Ini Vivo nih. Di Singapura bukan? Ini apa nih? Vivo by Aspen. Oh. Mungkin sebelah sana Oppo tuh dia. Iya, Grupnya BBK kan. benar. Ini nggak bayar ya? Enggak sih kayaknya. Gratis loh. Yang bener nih gratis nih. Mana tempat Kita balik bayar? keluar Georgetown kan? Bener gratis dong. Gratis Pak. Oh, jadi ada dua jembatan. Ah. Jembatan yang pertama ini yang super panjang ini gratis. Ah, Yang lebih dekat itu bayar. bayar karena lanjutan dari tol sepanjang dari situ Pak. Iya, 5 ringgit bayarnya. Rp5. 5 ringgit berapa berarti? Mending Ya, 20 sekitar- ribuan, Heeh. 21, 22 lah. Hari sudah malam, sedangkan kami harus melanjutkan perjalanan menuju penginapan kami untuk beristirahat. Dengan jarak tempuh sekitar 148 km dan waktu tempuh sekitar 2 jam. Nih, gua nggak tahu ya, kalau pagi mungkin bagus ya. Cuma kalau malam ini gelap sekali. Dapur. Laundry room. Ini kayu ya? Oh. Dalam ini 1, 2. Oh, ada. Ini bisa buat 3 orang. Lihat WC-nya. Minimalis. Kabarnya tidak ada bukan sampai itu rotok. Kayak ini apa? Kayak apa? Yang jatuh dari atas itu nembus lantai ke sana. Udah panggung boy. Oh, yang ini WC-nya dia duduk. Kal, berapa ini semalam? 800 sampai 900 ribu saja Pak.
800.000 saja. Jadi per orang 100.000 saja. Ya bener kan ya? 800 ada? Yang potongan di gitu ya? Di Nessus. Iya. Alhamdulillah. Oke kan buat rame-rame. Mantep banget, Pak. Kalau nemu yang ajaib dah gua mah. 2 malam di sini seru sih. Kalau misalkan 2 malam. Nah, besok kita harus besok kita udah masuk order. Gue pengen itu sih, nyuci baju. Nah, itu Pak. Besok 2 malam kan? Besok baru semalam dulu. Coba dulu. Bawa bisa ntar gua request lagi. Oke. Oke sih. Mana Pak? Approve nih Bapak nih, approve nih. Cuma nggak ada TV aja ya? Iya. Nggak bisa lihat MU kalah. Pas lagi. Jadi sampai jumpa di malam berikutnya. Jadi perlengkapan kayak roof rack atau bumper depan gitu ya. Selama kita perjalanan itu harus sering-sering diperiksa, dia dikencengin. Kenapa? Karena getaran mesin, getaran jalan itu bisa ngebuat lama-lama tuh baut kendor. Nah, daripada kenapa-napa di jalan, lebih baik kita kencengin aja dulu. Dan ternyata emang bener, agak kendornya banyak. Oke, ini kita pakai mesin HL dan kita selalu bawa di setiap mobil ya. Ini fix ratchet namanya. Jadi belakang ini ratchet nih. Tuh. Nah, kalau misalkan kita mau ngencengin atau mau ngebuka, tinggal diputar aja nanti set. Nah, kebalik dia langsung. Keren ya. Ini bahannya chrome vanadium CRV yang kita kenal. Dan kalau misalkan rusak, kalian pakai ganti baru. Jadi mesin HL tuh nggak cuma jualan barang, tapi juga jualan servis. Kalau misalkan barang-barang kalian ada kenapa-napa gitu ya, namanya juga dipakai gitu kan, tenang aja, langsung bawa ke service center, diganti baru. Dan kalau kalian bawa peralatan tools elektronik dan kawan-kawan, kan namanya keausan tuh pasti ada kan. Nah, spare partnya itu selalu lengkap ya. Jadi kayak misalkan kemarin waktu kita ke Sama Teknik yang ada di Makassar, mereka jualan juga tuh, isinya tuh areng buat dinamonya, terus part-part perintilannya. Karena memang buat beberapa orang mesin tools gitu itu dipakai buat mereka bekerja mencari nafkah. Tapi mungkin buat kita ya udah cuma alat supporting doang. Nah, makanya biar mereka itu nggak perlu beli lagi, cuma cukup betulin aja. Nah, mesin HL tuh layanannya bener-bener top. Ini juga kita bawa ini ya. Ini yang sering kita pakai. Cuman kemarin cairannya nggak kita bawa karena nggak boleh masukin cairan di dalam mobil waktu kita shipping ya. Even bensin aja mesti dihabisin dulu ya, baru kita bisa masukin. Jadi pas nyampe Pontianak tuh kita nggak isi bensin. Nah, ini kepake banget dan ternyata tangguh loh. Gue nggak nyangka waktu kita kempesin off-road, 4 ban itu bisa dinyalain terus-terusan, nggak pakai. Biasanya beberapa mesin tuh suka overheat terus dia berhenti. Ini nggak, ini bagus banget loh. Oke. Jadi kalau misalkan kalian kempes gitu ya, langsung aja pakai cairannya, nanti bisa otomatis nambel dia. Dan ada velcro-nya di belakang. Jadi kalau kita taruh ya, ini ada colokan 12 volt. Tinggal taruh gini, tempel. Dia nggak geser-geser ntar. Nah, ini ada, kita bawa juga impact wrench. Ini kalau misalkan kita ada apa-apa dengan ban kita terus harus buka, biar cepat, kita bukanya langsung pakai wing. Dan tentu saja tidak lupa obeng. Ada obeng plus, obeng minus, sama juga kita ada obeng ratchet seperti ini. Jadi depannya bisa diganti-ganti ya. Terus nih, ini bisa diputar buat kiri kanan, diputar lagi gini, krek. Nah, dibalik. Dan bisa dibikin tilting. Tuh, bisa dibikin gini atau gini. Jadi pas kita pakai, nah gampang kan. Jadi ini tools-tools yang kita bawa di mobil kita. Kemarin kita bawa lebih banyak lagi, cuma karena seperti kalian tahu waktu kita dari Kucing ke Portland itu nggak boleh bawa-bawa barang. Terus kita nekat lah, ya udahlah ini kita tinggal aja, kalau hilang nggak apa-apa lah. Ternyata tembus. Tau gitu kemarin, terutama yang semprotan itu ya. Kita bawa aja ya, tau gitu ya. Tapi pelajaran lah. Nah, namanya juga kita harus ikuti sama peraturan. Kalau sama peraturan nggak boleh ya udah kita nggak bawa. Tapi kemarin akhirnya kita bawa beberapa part, tembus ding.
Dan ini penginapan kita. Kalau malam memang agak serem, tapi kalau siang atau pagi seperti ini ya, bagus ya. Nah, tim pertama itu Pala, Mas Eko, sama Andi itu sudah ke tempat Cikgubern ya, Cikgubern. Nah, dia itu agen asuransi kendaraan yang membantu kita untuk mengurus perizinan yang baru itu. Karena kemarin Daeng itu nggak bisa masuk gara-gara ada keluar peraturan baru sekitar seminggu 2 minggu yang lalu. Kita juga kaget ya kan, akhirnya kita cari cara, kita tanya ke kedutaan, terus kedutaan nanya ke konsulat ngasih kita rekomendasi ke Cikgubern. Nah, cuma memang jadi mahal ya, jadi $600 ya. Harusnya kemarin tuh langsung masuk aja gratis pakai karne kan. Nah, sekarang nggak bisa. Nah, jadi buat teman-teman, kalau misalkan kalian mau overland, ada 2 hal sih. Yang pertama, itu sering-sering tanya sama senior yang sudah overland duluan ya. Kalau misalkan gua bikin video, tonton videonya tentang cara bagaimana dan kawan-kawannya. Dan yang kedua ya, selalu cari info perkembangan di internet ya. Jadi selalu cari ada apa. Dan kalau misalkan kalian lagi ketemu orang gitu ya, misalkan di Instagram atau di mana gitu, ada orang yang lagi overland juga nih, entah itu orang Indonesia, orang luar negeri, jangan sungkan untuk DM atau email, tanya untuk cross border gimana gitu. Karena informasi-informasi ini juga kita dapetin dari Daeng kemarin yang lagi maju duluan. Karena kita sebelumnya udah tanya-tanya teman-teman kita yang udah pernah melakukan hal ini, kayak misalkan Om Stefan Langitan, Kang JJ Polnaya, terus juga Om Hauke, terus ada Om Elko. Itu kita udah ngobrol semuanya. Nah, ternyata emang peraturannya sekarang berbeda. Oke, let's go. Tapi sebelum gue pengen ngasih lihat dulu ini tempat kita nginep. Lihat dong. Wah, Klaten vibes. Rasanya aku seperti pulang ke Klaten ini. Ini Klaten sekali tapi tanpa pohon kelapa ya. Sama motornya dikit ya. Ya, let's go. Kalau pagi nggak semenyeramkan itu ya? Ya. Wah, ini Klatennya Versi Malaysia nih. Itu kenapa jalannya di garis-garis gitu ya? Yang mana? Ini tuh. Oh iya, apa supaya nggak licin? Panas kok ada suara der gitu loh. Kayak suara helikopter jadi suara ban ya. Semalam juga gue ngerasa sama. Gue pikir, wah ini mobil bearingnya udah kena nih. Ternyata kontur jalannya. Kontur jalannya. Itu kilometer 24.000, alhamdulillah. Udah ngelewatin off-road kejamnya Kalimantan. Masih bagus kondisi. Kita udah bawa ke Jatra. Cek. Pakai shaking mesinnya Kyoto, cek. Masih bagus. Belum ada komplain. Nih di sini penduduknya dikit ya, jadi jalan kayak gini sepi ya. Iya. Lu nggak ngerasa tuh jalannya garis-garis gitu? Ini garis-garis baru lihat sekarang. Kalau malam nggak kelihatan ya? Kalau semalam nggak kelihatan. Tuh. Suara jadi kayak ini helikopter. Jadi kalau di tempat kita kayak di beton itu, beton yang di garis-garis. Kalau di sini aspal. Kenapa gitu ya? Wah, nggak tahu kalau itu. Tapi jalannya bagus sih, maksudnya nggak ada lubang-lubang gitu ya. Iya. Lurus-lurus baik. Cuma jadi berisik aja. Kayaknya ada hubungan sama safety sih, atau ke daya tahan sih kenapa dibikin begini ya. Apa mungkin karena sepi gitu ya, biar kalau motor, kalau mobil lewat ada suara gum gitu. Dari luar berisik gak? Oh, dari luar berisik juga Iya. Berisik. Hai. Bagus ya. Bagus. Jadi pengen naik motor, Tiba-tiba ada rumah di tengah gitu ya. Tapi kalau lu perhatiin, Mat, Ya. di sini rumah-rumah desa rata-rata punya mobil satu atau lebih dari satu. Iya, bener. Ada yang sampai 3, 4. Tuh ada lagi bertani. Tapi pertaniannya gue lihat manual ya. Nanamnya nggak pakai mesin. Iya, yang tadi dilihat di situ manual. Sawah semua loh. Apakah di sini emang daerah buat pertanian Malaysia? Ya memang.
Dia perkampungannya nggak rapet ya. Nggak rapet. Tiba-tiba tengah sawah rumah. Dan rumahnya pun juga dari pinggir jalan itu masih jauh lagi ke dalam tuh, lihat tuh. Jaraknya tuh, lihat tuh. Nggak langsung di pinggir jalan. Nggak di pinggir jalan. Lihat tuh rumah tuh. Jauh kan dari pinggir kan? Iya. Untungnya lokasi Cikgu Burn Insurance tidak jauh dari tempat kami menginap. Cukup 30 menit kami akan tiba di sana. Ini anomali ya. Di tengah sawah kiri kanan tiba-tiba ada jembatan besar. Tapi nggak ada sungai loh. Ini jembatan apa nih? Bawahnya apa? Bawahnya. Oh, rel kereta. Oh, gile. Nah, rel kereta bener. Rel kereta dikasih jembatan flyover segede gini. Wih, rel kereta loh. Luar biasa. Ini maksudnya bukan apa-apa ya. Kalau di kota besar gitu ya, rel kereta dikasih flyover, dikasih jembatan tapal kuda gitu kayak di pasar Minggu ya. Itu biasa, tapi ini out of nowhere. Lihat tuh, kiri kanan semua sawah, tiba-tiba ada flyover segede gitu buat ngelewatin kereta. Buset. Wow. Banyak. Iya, maksudnya kalau flyover di tengah kota lewat itu oke lah. Ini kita lagi jalan di persawahan gitu ya. Tiba-tiba duer. Dan ini lucu nih, ini sawah nih. Tiba-tiba ada gunung batu gede. Jadi ini hamparannya kan lurus semua kan, gak ada naik turun kan. Iya. Lurus semua rata, tiba-tiba ada gunung batu. Lucu ya, tanahnya itu ya. Tiba-tiba ada batu di tengah gunung. Situ juga ada lagi tuh, jauh. Tuh, terus di tengah persawahan jalan tiba-tiba membesar seperti ini, ya. Ini bisa jadi 2 jalur lebih. Kanan ya. Kanan. Jadi pembangunannya merata ya, sampai ke pinggiran pun juga dapat infrastruktur yang bagus. Gue kaget sih. Out of nowhere ada. Wah, nggak pakai helm dia, Pak. Kenapa tuh? Kedah. Tadi Perlis, sekarang kita masuk ke Kedah. 17 kilo 19 menit saja. Aduh, pengen naik motor. Touring cuy. Aduh, enak banget ini jalannya. Tuh. Ini lebih gede, lebih bagus dibanding jalan Dendels loh ini. Kita ngerasa jalan Dendels itu kan bagus banget ya. Iya. Semoga Indonesia juga bisa begini ya. Maksudnya gue nggak ngeliat, tetap gitu. Maksudnya bangunan di kiri kanan, ruko-rukonya Depannya. itu tuh bagus Indonesia kalau kita lihat ruko-rukonya tuh. Iya. Di Brunei, di Malaysia itu banyak yang apa ya, kayak udah lama nggak dicat gitu, udah mulai berjamur, catnya rontok gitu kan, kesannya kuno. Trotoarnya pun juga kelihatan tuh lama gitu loh, tapi bisa digunakan dengan baik dan jalannya itu bagus. Tuh lihat tuh tulisan Kodiang, Kubang Pasu. Yang bawahnya kan catnya udah lusuh kan? Iya. Tapi jalannya mulus. Trotoar juga lusuh, cuma nggak pecah-pecah dan bisa jalan dengan baik gitu loh. Tuh lihat tuh trotoar tuh. Masih ada tiang listrik juga ya. Di sini malah ketemu banyak kucing loh. Tapi di kucing malah nggak ada kucing. Ketemu kucing. Aneh kan? Ini sih yang bikin kaget ya. Tapi ini udah rasa-rasanya mirip Thailand nih, double cabin. Gimana Thailand kayak ginian? Banyak double cabin. Yes. Yang udah pernah ke Thailand ya. Dong. Di sini hampir semuanya punya mobil ya. Iya, benar Bang. Dan bangunan itu kelihatannya kayak lama semua nggak sih? Jarang bangunan baru. Kayak nggak ada perumahan baru, atau mungkin orang daripada bikin bangunan dengan yang lain kali ya. Tuh ada cherry.
Cherry banyak banget di mana-mana. Ini di sini aja jalannya bagus banget ya. Sama rumahnya bener-bener nggak di pinggir jalan gitu loh. Dia agak masuk ke dalam. Nah ini nih yang di pinggir jalan nih. Ini apa disewakan? Kedai untuk Oh disewakan. kedai. Ini Ruko-ruko. ruko-ruko. Makanya bener-bener di pinggir jalan banget gitu. Tuh, ada tiba-tiba rumah di tengah sawah tuh. Nggak tahu itu masuk dari mana. Hah? Tak ada akses. Oh, rumahnya pinggir. Kayaknya ketika ada pelebaran jalan nggak usah ribut di sini ya. Iya. Ya udah lebarin aja, malah Lebarin seneng aja, deh. nggak apa-apa. Yeay, jalan kita lebar. Orang rumah nggak di pinggir jalan langsung. Ah, ini ada nih rumah di pinggir jalan nih, akhirnya kita ketemu nih. Tuh. Tapi ini lebih kayak warung sih. Ini ruko, kayak ruko tuh. Buat jualan. Udah gitu, bangunan tuh gitu aja gitu loh. Kampung ya bilangnya, kampung. Ada yang bilang kampung, ada yang bilang kampung, tergantung negerinya apa. Cuma jalannya bagus, enak gitu loh. Nggak ada, kita nggak ketemu lubang sama sekali dari penginapan sampai ke sini, nggak ketemu satu lubang pun. Iya. Cuma yang gue penasaran, kenapa jalannya bunyi kayak helikopter, kayak ban MT tapi udah habis tuh. Akhirnya kita di sini menemukan anomali. Ada beberapa rumah pakai pagar. Dari tadi nggak ada pakai pagar loh. Di sini tiba-tiba pakai pagar semua. Di depan juga iya kanan. Nih pakai pagar lagi. Pakai pagar. Ini nggak pakai pagar. Jadi banyak banget rumah nggak pakai pagar ya. Iya. Ya, 600 meter lagi. Oh iya, insurans Thailand. Udah mulai banyak tuh ya, insurans. Jadi emang katanya kalau teman-teman kita yang di Malaysia itu mereka mau ke Thailand, mereka tuh beli insurans dulu. Biasa cuma 38 saja. 38 ringgit, tapi tergantung mobilnya ya. Tuh. Insurans Gothai Takaful, Jomtai Empire, insurans Thailand. Jadi pilihannya ada banyak ya. Cuma kita sama KBRI disarankan ke mana? Sini. Oh iya, Cikguber. Oh itu ada fotonya di situ tuh. Insurans Thailand, pit stop. Oke. Cikguber Insurance adalah salah satu agen yang kami percayai untuk masuk ke perbatasan Malaysia, Thailand. Tempat ini tidak jauh dari perbatasan yang nanti akan kami lewati. Untungnya, kami sudah berkomunikasi dengan agen ini jauh sebelum kami melakukan perjalanan Tour de ASEAN. Baik, kalau di imigrasi ini nanti, di imigrasi Khlong Yai Chiam ni harus dikasih tahu di mana kita mau keluar. Oh, Ya, keluar dari Kamboja. Di mana kita keluar? So, saya cadangkan dari sini, akan masuk ke Phnom Penh. Phnom Penh ni kota besar. Dari sini banyaknya off-road. Bukan off-road apa? Orang sedang bina jalan raya. Oke. Bukan off-road yang memang 4x4. 4x4 bukan. Ini memang kereta ni tak ada masalah lah. Ya, cuma saya ingatkan jangan jalan malam. Oke. Jangan jalan. Satu, condition jalan dah bagus. Kedua, kriminal tu kurang. Tepikanlah itu kan. Keduanya gajah. Gajah. Banyak di sebab itu di kawasan pegunungan. Di sini, kami diberikan arahan jika kami nantinya akan eksplorasi Thailand, mulai dari jalur yang harus dilewati, waktu yang tepat untuk melewati beberapa daerah, lalu apa saja yang harus dipersiapkan selama di Thailand. Bahkan, kami sampai diberikan kenalan yang bisa membantu kami selama di sana. Yuk, kita mau masuk sekarang ya. Tapi sebelumnya gue harus pindah ke mobil yang Promax. Yang ini mobil namanya Pala soalnya. Tuh lihat tuh, Cikguber.
Bawa motor berapa? 100 500 cc. 500 cc wajar. Tuh, nyusul dia. Lalu kita gas lagi 115 tuh. 116. Ngecek juga deh. Iya, kayaknya kalau beli motor di sini 120 tuh, sama kecepatan kita. Wah, emang kalau moge di sini kepake ya. Tapi lucu ya, ini kan Matic ini motor. Iya. Tapi nggak pakai apa pentel pas namanya. Dia pakai rantai. Oh, pakai rantai. Iya. Ya mungkin beda kali ya. Dia pakai SYM by the way, yang awal kita. Dan sepanjang jalan ini banyak yang jual insurance Thailand ya. Semuanya. Nah ini kita juga beruntung karena kita hari Selasa. Katanya kalau hari Sabtu dan Minggu itu ramai sekali. Nah, ini katanya nggak terlalu ramai sekarang. Maksimal 90 ya. Maksimal 90, kita Nggak apa-apa. larinya 120. Nggak apa-apa. Udah ada orang lokal yang mencontohkan deh. Kita tinggal ngikutin aja. Selama perjalanan menuju imigrasi, Cik Gubern pun ikut dengan kami dengan menaiki sepeda motornya. Nantinya, di border, ia akan memberikan arahan dokumen apa yang harus disiapkan. Masuk nih immigration kita. Wah, Thailand udah mulai. Udah ketemu knalpot hitam nih. Platnya putih, berarti Thailand. Thailand memang knalpotnya nggak kayak Malaysia ya. Malaysia asapnya minim. Wow, tuh lihat tuh. Bahasanya udah bahasa cacing-cacingnya. Di tempat kita kayak Honocorogo sih. Mirip. Kita ke haluan keselamatan dan kecemasan. Oh, oke. Kita yang mana nih? Kita suruh lurus. Itu yang ikut yang lurus. Nih? Nih. Ini. Yang bener yang sana itu yang buat truk. Assalamualaikum. Ngepul. Iya, ngebul. Aduh. Bagaimana ini? Kita set kiri dulu. Kita cek. Mobil lewat situ, Ah, nanti lepas cok pasportnya, ke depan berhenti sisi. oke. Sebab kita mau cok karnet. Oke. Kan? Nanti di situ semua turun. Oke. Sebab nak fingerprint. Nah, itu aja. Sebab sepeda motor lewat sini. Ya. Saya tunggu di depan. Oke. Oke. Siap. Terima kasih. Nah, masuk kita. Motor lewat sebelah kiri, kita lewat sebelah kanan. Oh, cuma satu jalur doang yang buka. Pemeriksaan. Custom. Oh, ini bisa nih. Enggak nih. Sini X. aja. Ini hijau cuma satu. Ya. Jam makan siang kayaknya jam 1.05. Harusnya kita yang kiri loh. Antar bangsa. Kendaraan antar bangsa. Bagus ini ya. Bersih. Bordernya. Nah, jadi ada beberapa poin yang sama seperti kita waktu melewati border Borneo 360. Seperti mendapatkan cop stempel keluar perorangan, terus juga cop karnet dan verifikasi antara kendaraan dan karnetnya. Dan yang terakhir mengembalikan stiker International Circulation Permit atau ICP. Di border ini juga sama seperti border lainnya. Kami tidak boleh merekam dengan kamera profesional. Untungnya kami ada dashcam Blackfoot yang mana dari videonya itu bagus. Kami menggunakan Blackfoot DR770X Box 3 Channel Pro dengan kamera 180 derajat yang menjangkau sisi samping kiri kanan jendela dan kameranya juga compact kecil seperti ini. Secara keamanan juga sangat aman karena dashcam tidak bisa dicabut serta rekaman terpisah di box. Jadi kalau kamera dicuri atau diambil secara paksa tetap aman dong. Dashcam ini juga tahan dengan cuaca yang panas ekstrim kayak gini. Dan terpercaya ya, karena dia adalah pionir dashcam di Indonesia yang sudah eksis belasan tahun dengan reputasi yang amat baik. Setelah itu kami diminta lanjut oleh agent, yaitu Cik Gubern, untuk melakukan registrasi di border Thailand dengan berkas yang sudah kami siapkan. Dan tidak perlu waktu lama, akhirnya kami masuk ke negara Thailand. Alhamdulillah, dokumennya Pak. Udah. Akhirnya tembus juga, ya. Jadi Alhamdulillah. kita balikin JPJ dulu tadi. Mesin kunci di mana?
Kita balikin ICP permitnya di JPJ dan dikasih kwitansinya. Ini kwitansinya kalau hilang, jangan sampai hilang kalau bisa. Soalnya sebagai bukti kita sudah balikin. Kadang-kadang suka nggak diinput atau salah input. Tadi siapa yang tiduran? Nah, terus juga CPD jangan lupa untuk dicap ya. Mana CPD-nya? CPD jangan lupa dicap. Dan lucunya tadi pas kita datang ternyata lagi ini ya. Nah, ini Bukit Kayu Hitam Kedah. Cek dulu itu belakang sudah distempel belum? Kemarin ada yang nggak distempel soalnya. Jadi ceritanya tadi tuh lagi jam makan siang, tapi petugasnya baik jadi disamperin, dipanggilin, ditelepon, akhirnya datang. Jadi kita mengganggu makan siang mereka sebenarnya. Baik banget. Tolong ya disimpan. Ini belum selesai karena kita masih harus ke Thailand dulu bordernya. Let's go. Oh, tuh bawa apaan tuh? Ya, semua petugasnya bawa gitu. Bisa mundur, nggak bisa mundur ini gua. Kalau nggak bisa mundur jangan mundur ya. Dari Malaysia kita akan masuk ke Thailand. Ya, setiap prosesnya tadi di dalam pasti cepat mas, cuman menunggu petugasnya datang. Jadi di sini jam 1 mereka istirahat sampai jam 2. Karena aman sudah ada cap tanggal semua. Oke. Oh, ini lagi dibangun ya, sepertinya. Tapi ini loh, ini megah banget tuh perbatasannya loh. Iya. Dan tadi perbatasannya super duper sepi. Katanya kalau Sabtu Minggu itu bisa antri. Ramai. Jadi tadi bener-bener kita di only one yang ada di dalam bangunan. Karena yang lainnya semua naik mobil udah langsung jalan aja, nggak perlu turun. Nggak perlu turun. Karena kalau yang naik bus sama naik van itu harus turun. Terus ya itulah, begitulah pokoknya. Pemeriksaan polis. Tuh Thailand, selamat jalan. Loh, ini kota. Kiri. Langsung loh, banyak bangunan. Iya. Kaget Full mereka. Nyampe pinggir berarti udah full. Akhirnya, alhamdulillah. Nggak ada kesulitan sama sekali ya. Itulah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita harus berterima kasih sama Daeng juga ini. Karena berkat beliau kita harus mengurus ini dulu. Daeng 12 hari di sini ketahan. Jadi katanya kalau lagi hari Sabtu Minggu di sini antrinya lama bisa sampai 2 jam. Terus tolongan disimpan dulu. Ini jangan sampai hilang borang yang ini karena nanti akan dikembalikan. Kalau hilang kena denda 10.000 baht. 10.000 baht berapa tuh? Keren banget di Padang sampai kelar. Iya. Sudah aman. Hehehe, masuk Thailand. Wih, alhamdulillah. Tadi Indonesia masuk sini. Wih, dan di sini kalau ada merah putih gitu di jalan tuh tidak boleh parkir, nanti diklaim. Itu tilang mas. Klaim itu dikunci kakinya. Kita dilakukan sama di sub itu ya. Dia langsung berubah ya. Bener. Langsung beda banget. Lihat tuh, tiang listriknya ya mirip-mirip sama Indonesia, bener nih. Bener. Mas dulu ah. Dan kita menggunakan apa? Namanya tadi Java MiFi. Jadi itu pas kita di border. Ya, tadi kan masih connect ke Malaysia. Kita matikan. Habis itu nyalain lagi, tulisannya berubah jadi Thailand. Baru bisa connect. Tadi nggak bisa connect kan? Iya bener nggak bisa. Langsung berubah ya, beneran loh. Langsung kayak berasa beda negara. Tapi memang beda. Siapa yang bilang sama? Alhamdulillah gue seneng banget deh. Karena kemarin gara-gara Daeng itu ketahan 12 hari ya. Gue tuh deg-degan ini tadi. Aduh lewat nggak ya? Bisa lolos gak nih? Lolos, ternyata lolos. Cuma itu $600. Jadi mahal sekali ya. Jadi buat teman-teman kalau misalkan pengen touring
sampai ke Laos, sampai ke mana-mana, nggak ada salahnya beli mobil di Malaysia. Setelah touring dijual lagi. Lebih murah pakai mobil Lebih Malaysia. murah, nggak perlu pakai deposit, nggak perlu pakai ini. Ya kan, misalkan kalian nih punya, kita 3 bulan nggak ada apa-apa nih, nggak ada kerjaan nih. Iya. Ya udah 3 bulan touring Malaysia. Siap, banyak MOX di sini. Karena menurut gua Asia Tenggara tuh kecuali Singapura ya, harga-harga masih terjangkau, masih masuk akal ya. Woi, bercandanya keren juga. Tapi perhatiin deh. Jadi Cik Gubern kalau gue perhatiin, kan dia istrinya juga orang Indonesia kan? Iya, orang Medan. Dia beda ngomongnya. Jadi dia ngomong Indo itu Indo bukan Indon. Iya. Karena rata-rata semua orang Malaysia sampai ke Tawau yang orang Indo pun ya yang tinggal di Tawau itu ngomongnya Indon. Iya. Oh, dari Indon kah gitu. Iya, di sini banyak double cabin sama pickup gede. Oh, HS-nya lebar kali. Iya, beda ya sama di Indon ya? Lebar banget. Iya. Oh, karena atapnya pendek dan short wheelbase dia. Depannya sama. Iya, depannya sama. Ini kita kemana ya? Warung makan kayak. Kedai. Tuh, udah sampai tuh. Kita parkir yang sebelumnya Alphard ini bisa kan? Ayo kita parkir dahulu. Kabarin grup biar Jajago tahu kita udah masuk Thailand dengan berhasil tanpa kesulitan, alhamdulillah. Siap, alhamdulillah. Nanti malam Daeng nginep tempat kita. Jadi kita tanya-tanya dulu aja nanti gimana kok bisa 12 hari. Ya, akhirnya kita udah sampai Thailand dan kita baru selesai makan ya. Ini kan masih nuansa Idul Adha ternyata. Di sini banyak banget yang tutup ya. Jadi ngobrol-ngobrol juga panjang tentang Thailand dan Malaysia. Seru sekali ya. Sekarang kita mau OTW ke tempatnya Abang Zone. Jadi biasanya setiap orang Indonesia atau orang Malaysia yang mau overland tuh mereka pada mampir ke sana, termasuk beliau yang sering nolongin banyak orang. Ya, nanti malam kita akan ketemu sama Daeng. Let's go. Akhirnya senang sekali bisa masuk Thailand tanpa ada kendala sedikit pun. Kami tidak sabar untuk eksplorasi tempat-tempat indah dan juga kuliner di negara ini. Terima kasih Cik Gu sudah membantu kami. Dan untuk tempat pertama yang akan kita tuju setelah masuk sini adalah Sadao. Sadao Route 4 adalah salah satu pit stop pertama jika kita sudah memasuki Thailand. Tempat ini merupakan tempat peristirahatan bagi para overlander, baik yang menggunakan mobil, motor, bahkan sampai yang naik sepeda. Kita baru sampai di tempatnya Abang Zone ya. Luar biasa ini, banyak sekali. Stiker kita mau tempel di mana ini? Data tempat ini. Luar biasa. Oke. Kita masuk yuk. Assalamualaikum. Wah. Oh, ini ada apa namanya? Tempelan dan kawan-kawan. Di Thailand, Malaysia tuh dikit-dikit kipas tuh. Langsung. Luar biasa. Ya. Apa ini Kokonips? Koko. Biji koko. Oke. Bisa dimakan? Bisa makan tuh, macam kacang. Macam kacang. Sama kacang. Koko itu kan coklat kan? Iya. Dimakan aja. Dimakannya banyak kacang. Pahit sih ya. Beneran coklat. Ini. Beneran coklat sih, coba pahit sekali. Ya, ini obatnya. Lebih ke pahit dari kopi. Ya, ini kopi itu dia ini obsesi. Ini kesehatan. Oh, ini buat kesehatan. Cuci lemak dalam saluran darah. Ini. Michael. Pala.
Pahit sekali. Ya. Lebih pahit dari kopi. Ya. Benar-benar tempat yang ikonik sekali untuk para overlander yang akan mengunjungi Thailand. Tempat ini sangat terbuka untuk semuanya. Jadi, untuk teman-teman yang berencana mampir ke sini, tidak usah sungkan untuk bertanya-tanya seputar Thailand ya. Terpasang. Resmi. Masuk Thailand. Kita pasang stiker-stiker bendera negara yang udah pernah kita kunjungin. Yang sana depan blok. Kurang lebih kayak gitu bentuknya. Yuk, abis itu kita berangkat lagi. Cuman kita dikabarin sama Bang Daeng ya, katanya di dekat tempat kita itu ada yang mau ke Mekah naik sepeda. Terus sekarang lagi sakit. Jadi kita mau kunjungin dulu. Kalau ada kenapa-napa kita bisa bantu kali ya. Ya, jadi kalau lagi overland gini ya, kesehatan itu nomor 1. Ya, jadi kalau lagi ada yang sakit, kalau misalkan kita bisa bantu, kita bantu semaksimal mungkin. Let's go. Setelah kami beristirahat di Sadorut Fort, kami akan melanjutkan perjalanan menuju tempat teman kami menginap. Kami mendapat kabar bahwa ada traveler dari Indonesia yang menggunakan sepeda sedang jatuh sakit. Jadi kami akan mencoba untuk berkunjung ke sana. Pak siapa? Oh, ini Ridwan Tun. ini Torik. Oh, salam. Ridwan. Mana? Apa kita, Pak? Lagi apa? Nggak tahu juga ya. Kondisi Demam. menurun aja. Oh, Apa? mau ke rumah sakit check up dulu. Waduh. Nggak tahu juga saya. Ini lagi udah agak mendingan sih. Kemarin sudah saya kasih obat sih kemarin. Iya, udah dikasih obat. Buat apa? Paracetamol aja sama vitamin paracetamol. sama apa tuh obat flu-nya udah mulai berhenti. Oh. Ya. Kemarin Kalau- juga ada apa itu di kerok juga. Aman. Alhamdulillah sih. Makanya tadi mau coba cuman saya nggak berani kena hujan dulu. Kalau enggak, sampai Bangkok ikut kita aja. Sepeda taruh atas. Sampai Bangkok. Iya. Sudah kasih tahu tadi itu. Allah. Enak dong. Iya. Iya kan? Cuma kita Bukan mampir enak Phuket lagi. dulu. Hah? Mampir Phuket dulu. Insya Allah, insya Allah. Udah tinggal ditaruh atas, kita bawa tali juga. Bisa ngemat 1000 km lah ya. 1000 ya. 1000 ya? Ada 1000 dari situ. 1000 loh, 1000. Ya sudah, aman kalau gitu. Insya Allah, alhamdulillah. Heeh. Kita besok ke Patani, balik lagi ke sini. Fatani. Habis itu ke Phuket. Dari Phuket baru ke Bangkok. Terserah lah. Boleh aja saya. Iya. Siap aja. Kalau naik motor kan nggak bisa boncengan belakang begini buat sepeda ya. Atau sepeda ditarik ya. Kita dulu situ ya. Ayo, duduk. Ya, angkat dulu. Jadi ini motor dari Indonesia dong. Indonesia, dari Malang. Lumayan. Kemarin tak bilang udah mampir ke Klaten, nggak mampir malah ketemu di sini. Saya lewat itu soalnya Apa? apa namanya? Pantai Selatan. Jadi enggak Loh, Selatan justru lewat Klaten dong. Iya tah. Iya. Jogja kan? Solo Jogja? Oh, tapi pinggiran saya lewat pesisir. Oh, pesisir. Iya. Berarti dari ini Wonogiri gitu ya? Iya. Oh, nggak Nah, lewat. Oh, Ini- Poligon ya? Iya, poligon. Oh, dari mana ini? Apanya? Start dari Jakarta saya. Start dari Jakarta. Sulawesi saya. Dari Utara. Sulawesi goes? Enggak. Naik kapal laut. Oh, naik kapal laut. Ya. Terus Kapal laut saya istirahat di Jakarta. dari Jakarta ke mana? Jakarta ke Batam. Ke Batam? Ya, Batam Nyebrang. baru nyebrang Malaysia. Nah, Malaysia di Johor Baru, Pasir Gudang. Mm-mm. Pasir Gudang saya goes terus sampai sini nih. tasnya gini aja, plastik-plastik gini. Ini bedding sama baju yang kalau buat ganti. Oh. Jadi saya nggak bongkar koper. Kopernya ini? Iya, ini koper. Udah segini aja? Udah segini aja. Oh, lightweight sekali ya? Iya, karena Nggak pakai tas belakang? enggak. Ada ini ada di atas. Backpack ya? Ya, ada bag. Ada satu Ini apa? Makanan kucing? Makanan kucing. Oh, beneran? Iya. Padahal cuma nanya bercanda loh, bener Makanan kucing ya. Berarti Ya, udah berapa saya- hari nih? Saya udah 2 bulan nih lebih. 2 bulan ya? Ya, 2 bulan lebih. Rencana sampai Tapi bulan Malaysia sampai rencana ininya sampainya. Sampai ya kalau target saya sih insya Allah akhir tahun lah. Akhir Desember tahun tuh ya, udah. Desember ya. Mudah-mudahan sebelum New Year ya. Saya udah masuk sana. Jadi New Year tuh di sana. Oke. Gitu.
agak lain tahun baruan malah di Tanah Suci ya? Iya, Tanah Suci insya Allah. Karena saya niatnya ziarah. Oh. Niatnya ziarah. Insya Allah kalau dibolehkan kan diizinkan lihat Mekah kan, alhamdulillah. Saya niatnya ziarah ke makam Rasul. Medannya Tapi untuk apa? border-border segala macam udah tahu informasi dan kawan-kawannya? Belum, nggak ada. Oh belum. Nggak ada. Saya Berarti lewat- modal lewat nekat nih ya? aja, Iya. Itulah yang Bukan nanti artinya. kita obrolin. Oh, ya wes. Ini ternyata tadi kan ada yang naik motor, ada yang naik sepeda, ada yang jalan kaki nih. Bapak Abdul Rozak dari mana? Demak. Dari Demak. Ya, kalau di Demak, tanya saya insya Allah makam Sunan Kalijaga atau Masjid Agung Demak. Nama Abdul Rozak, tapi cantumkan IPKI. IPKI itu Ikatan Penghafal Quran Indonesia. Kebetulan saya selaku pendiri. Yang diikuti 10 kabupaten. Jadi khusus orang-orang hafiz. Kegiatannya di masjid dan makam Sunan Kalijaga serta di Masjid Agung Demak setiap hall. Tahunan. Iya, jadi ini jalan kaki udah berapa bulan? 5 bulan masuk 6 bulan ini jalan. Masuk di sana. 6 bulan Masuk 6 ya? bulan. Wow. Masuk 6 bulan. Apa motivasinya kenapa jalan kaki? Satu karena memang saya ada guru, dibilang perintah ya iya. Kedua memang saya udah pernah naik pesawat ke sana ya. Saya mau mencoba hal baru. Dan niat kami memang tirakat Riyadhah ya. Target berapa lama? Setahun setengah sih bang. Setahun setengah Kalau ya. kita terus jarak ya tanpa di skip ya. Itu istri ditinggal nggak apa? Alhamdulillah, alhamdulillah. Istri yang support dan dibalik perjalanan lancarnya saya ini ya istri saya. Oh. Yang membadali saat saya nggak ada niaga usaha ya istri yang mengelola manajemen dan lain-lain. Kalau ini Imam Sudais namanya, Ya, berapa ini tahun? mau belajar di sana 15 tahun bang. 15 tahun. Nah, jadi dia nanti nggak balik. Oh gitu. Tinggal sana belajar di Madinah insya Allah. Oh, oke. Mohon doanya dan mungkin kalau abang ada relasi lain bisa disambungkan kan. Kita kan masih berjuang niat mau belajar di sana. Oke. Luar biasa loh, jalan kaki loh. Nggak kepikiran. Kita naik mobil aja rasanya kayak udah jauh banget ya. Ya wes, semoga lancar di perjalanan ya. Mas Hanif siap. Kami kaget saat tahu bahwa banyak backpacker yang akan pergi ke Mekah via jalur darat seperti Pak Torik yang menggunakan sepedanya, bahkan sampai Pak Rozak yang berjalan kaki. Namun sayangnya karena kurangnya informasi seputar perbatasan, banyak yang terlambat untuk melanjutkan perjalanan. Di sini kami sharing seputar apa saja yang perlu mereka persiapkan untuk melewati perbatasan. Oke, ini ada sesuatu yang lucu ya. Kita mau tukeran moda transportasi dari sini ke penginapan sekitar 18 menit dan kita naik motor. Wah. Ada. Dan di sini ini beneran nggak pakai helm nggak apa-apa? Aman. Hah? Aman. Tuh aman katanya. Jalan raya nggak sih? Jalan raya. Aman. 18 menit. Ya udah yang punya motor. Aman. Ya bukan masalahnya aman. Pakailah. Pakailah, ada nggak? Ada nggak? Ya bisa di ini biar nggak. Boleh nggak? Nah, GoPro pasang depan nih, lucu juga nih. Biasanya pakai apa? Harusnya sih kalau motor anak touring mah udah ada bracket-bracketnya tuh. Hah? Nah, udah cocok. Hari sudah mulai larut, kami harus kembali ke penginapan. Untungnya, penginapan kami tidak jauh dari tempat Pak Torik menginap. Oh, elektrik. Alhamdulillah. Sampai juga akhirnya sampai. Bagus ya rumahnya ya. Ini kita nginep di sini kalau nggak salah rumahnya juga harganya murah kok dan bisa masuk 2 mobil. Assalamualaikum. Bagus rumahnya. Itu nutupnya gimana? Wih. Sama kayak rumah gua. Wih. Ini minumannya si Pala nih. Anda lagi.
Oke, ini kita baru masuk. Ini ada ruangan TV. Masuk ke dalam, kamar mandi di sini. Terus ini dapur. Oh, ini semuanya full di beton bawahnya. Di keramik, jadi nggak ada saluran masuk ke air ya, ke bawah, ke tanah. Coba kesini yuk. Tuh, ada mesin cuci. Nah, kita jemur-jemur sini kayaknya nih ya. Oh, di sini ada kasur, tempat tidur. 2 lagi atas bawah. Tapi kenapa nggak ada itunya ya? Spraynya ya? Waduh. Wih, ini kamar utama ada 2 loh. 1, 2. Sama kamar mandi dalam. Oke, ini kamar buat rame-rame kita ya. Tuh, ini kamar mandi juga gede. Ini semalam berapa, Pal? 1,7 juta. Lebih. Wah. Ini kira-kira kamar mandi atau ini teras ya. Kamar mandi. Oh, ini juga sama. Ini nyambung sama teras sebelah. Ya. Ini buat kamarnya John sama Riana aja kalau gitu. Oke. Alhamdulillah. Let's go, kita turun ke bawah. Mereka udah nyampe tuh. Senang sekali rasanya sudah menginjakan kaki di negara Thailand. Kami harus beristirahat karena besok kami akan memulai eksplorasi di negara ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di episode berikutnya. Datang kembali justru ya akhirnya. Oke. Kalau ke tempat-tempat kayak gini, Pal, gue lebih ngerasa nih kayak di Malaysia sih. Ya. Nah, mumpung di sini kita lagi butuh kopi ya, kita masuk saja.